Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidil mursalin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jadi perlu kita kuatkan ulang bahwa belajar tasawuf ini sebenarnya intinya belajar membersihkan hati. Untuk apa kita bersihkan hati? Bersihkan hati itu fungsinya supaya mata hati itu bening. Bening, kalau dia bening karena mata hati seperti cermin, maka dia bisa menangkap cahaya ilahi, petunjuk. Ya. Maka orang yang bersih hatinya, yang beriman, apabila dibacakan ayat Allah, wajilat qulubuhum, barulah hati itu gemetar dia. Nah, sudah bersih. Kadang-kadang dalam Quran disebut getaran dari hati itu keluar sehingga membuat badan kita merinding. Taksyairuna juludul ladzina, maka nanti keluar getaran tuh merinding kita energinya. Nah, kan makanya kadang kita merinding kan lagi zikir ya Allah, merinding. Kadang-kadang juga nyentuh dia ke kalbu, maka nanti dia akan taro ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat mata mereka meneteskan air mata. Jadi ciri-cirinya begitu, ciri-ciri hati yang bersih hidup dia. Kamu lihat mata mereka meneteskan air mata. Tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma. Kenapa meneteskan air mata? Mimma arafu minal haq. Karena mereka ma'rifat. Arafu. Mereka sudah ma'rifat. Ma'rifat apa? Ma'rifat al-haq. Mereka mengenali Allah. Kemunculan rasa rindu, netes air mata kita. Namanya orang rindu kan. Cinta. Kau orang yang paling banyak meneteskan air mata, orang yang hidup dalam keadaan mencinta dan merindu. Itu otomatis. Ibnu Abbas itu di umur tuanya saking banyaknya menangis, buta matanya. Lalu datang seorang dokter bilang, ini bisa diobati, tapi kamu tidak boleh sujud selama 1 minggu. Pantangannya nggak boleh sujud. Dia tidak mau. Akhirnya dia buta. Dalam keadaan di ujung umurnya dia buta sampai dia meninggal. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Nah, cinta. Jadi tasawuf itu membersihkan hati sampai nanti muncul rasa cinta kepada Allah, sampai nanti kita merasa karena saking cintanya, saking dekatnya, maka kita merasa selalu bersama Allah. Ini kan makom ma'iyahnya itu kan di situ munculnya. Jadi nanti terjadi kesatuan. Hadis kursi yang sering kita ulang-ulang, jalannya harus dilalui jalan kenabian. Jalan kenabian itu apa? Tidak ada yang kucintai, yang paling kusukai kecuali mengamalkan ibadah fardu. Tidak henti-hentinya hambaku mengamalkan amalan nawafil, amalan sunnah kan. Ini jalannya sampai aku mencintainya, kan itu. Nah, sampai aku mencintainya. Ini jalan kenabian. Jalan inilah yang kita tempuh dalam para tarekat itu. Jangan keluar dari jalan ini. Nanti kalau keluar jalan ini nanti takutnya larinya malah ke kegaiban kan. Sampai aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka dia memandang dengan mataku berjalan. Makna
kita gabung makna syariat hakikatnya, sebenarnya yang dimaksud dengan aku memandang dengan matanya, jadi kita melihat, menilai segala sesuatu pakai pandangan Allah, karena nyatu pandangan kita itu. Nah, kalau kita contohkan biar gampang, ya, pemilu kita ini siapa yang menang? Yang menang itu kalau kita pakai pandangan Allah, kan kita memenang pakai pandangan Allah. Yang menang itu orang yang jujur, orang yang buat adil, melaksanakan pemilu dengan baik, tidak curang. Karena mereka menang melawan hawa nafsunya. Ya kan? Jadi kalau ramai banyak suara, tapi dia nggak jujur, dia curang, itu udah kalah. Cuman orang biasa, orang yang pakai hawa nafsu memandang, oh aku menang, padahal dia kalah. Kenapa dia kalah? Dia curang, dia berbuat jahat, keji, udah kalah dengan hawa nafsunya. Karena dia menghalalkan segala cara. Nah, kita tidak bisa menerima, nurani kita itu nggak mau menerima dia. Dia tetap tidak mau mengarahkan kalbunya kepada pandangan hawa nafsu. Dia tetap berpandangan dengan pandangan Allah. Jadi nyatu, ada kesatuan pandang, kesatuan keinginan nanti. Sampai yang kemarin kita jelasin yang paling dahsyat itu seperti Nabi, sampai Aisyah mengatakan, antum ini apa mau antum itu juga mau Allah. Apa yang dimakan Nabi itu turun ayat itu mau Allah. Semuanya dibenerin kan, gitu kan. Padahal sebenarnya terjadi kesatuan rasa tadi. Ya. Nah, ini beliau mengatakan cinta ini disepakati, mencintai Allah dan Rasulnya merupakan fardu ain. Nah, malah di sini beliau menyebut fardu ain, cintai Allah ini. Dalilnya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman sangat berat cintanya kepada Allah. Nah, di sini gunakan kata asyaddu. Asyaddu itu kan bersangatan ya, superlatif. Asyaddu hubban lillah. Kalau dalam bahasa Inggris very katanya kan. Love very much. Nah, jadi very much itu kan asyaddu. Bukan orang Islam, tapi orang beriman ya. Jadi di sini dipahami orang yang sempurna imannya itu sangat berat, sangat kuat cintanya kepada Allah. Baru ayat lain disebut lagi, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Nah, itu kan. Itu dalam Al-Maidah ayat 54. Di sini lapasnya disebut di sini bahasanya gini, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Jadi Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Hai orang beriman, kalau kamu keluar murtad dari agamamu, maka nanti Allah akan datangkan manusia-manusia, kaum-kaum, satu kaum yang mereka mencintai, mereka mencintai Allah dan Allah pun cinta sama mereka. Nah, ini teguran ya, dan menunjukkan bahwasanya Allah itu ingin menciptakan orang-orang yang mencintainya, itu orang beriman. Nah, baru dikatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku. Jadi kita mengikut, mengamalkan agama, ya, mengamalkan ilmu tasawuf tarekat ini lewat jalan kenabian. Nah, dia. Jalan kenabian itu apa? Ya, jalan kenabian itu seperti tadi amalan fardu dan sunnah. Terus jalan kenabian itu adalah fattabi'uni. Allah menyuruh Nabi ngomong,
fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Apa cara jalan mengikuti Nabi? Yang kita sering ulang surah Yusuf itu kan, Qul hadhihi sabili. Katakanlah inilah jalanku. Apa jalanku? Ad'u ilallah, mengajak bertemu berjumpa Allah. Bagaimana caranya? Ala basiratin. Caranya dengan ma'rifat, membuka mata ruh. Ini jalan kenabian. Bagaimana cara membuka mata ruh? Kembali lagi dia, bersihkan qalbu. Bagaimana cara bersihkannya? Amalkan yang fardu, langgengkan yang sunnah. Jadi jelas kan? Teorinya dari Quran, dari hadis, untuk memperkuatkan bahwa sebenarnya tasawuf tarikat itu sebenarnya itu jalan yang paling dekat dengan kenabian. Maka di sini dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Bagaimana cara ngikut Nabi? Hadhihi sabili, ini jalan Nabi. Qul hadhihi sabili. Jalan Nabi yang harus kita ikuti bagaimana? Adu ilallah, mengajak beribadah karena Allah, mengajak kembali kepada Allah, mengajak kenal dengan Allah. Bagaimana cara kembali kepada Allah dengan benar, dengan baik? Ya, caranya adalah ala basirah, buka mata hati. Bagaimana cara buka mata hati? Bersihkan. Yaghfir lakum dzunubakum. Maka dengan cara seperti itu nanti Allah hapuskan dosa-dosamu. Jadi kembali lagi dia kan. Jadi mengikuti Nabi itu dengan cara membersihkan diri. Bersihkan diri dengan amalan fardu, dengan amalan yang sunnah-sunnah kan. Amalan-amalan yang nawafil. Kalau bahasa Quran menyebut dengan istilah nawafil, amalan sunnah. Tapi amalan sunnah itu jangan sunnah jahir saja. Kadang-kadang orang merasa dia ngamalin sunnah jahir udah cukup. Ya, sunnah itu kan ada yang jahir, ada yang batin. Yang jahir gerakan-gerakan, yang batin itu ya, sifat hati namanya kan. Kalau yang jahir saja nggak kita ngamalin yang sunnah batinnya, maka nanti kita pincang. Jadi Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Bagaimana cara ngikuti? Ala basiratin, buka mata hati. Bagaimana buka mata hati? Bersihkan supaya kebuka dia. Itu petunjuk Quran hadisnya. Bagaimana cara bukanya? Bersihkan. Bagaimana cara bersihkannya? Beramal. Amal wajib dengan amal nawafil. Maka seluruh amalan kita ini kalau kita kaji pasti fungsinya membersihkan ruh, membersihkan qalbu. Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Jumat ke Jumat menghapuskan dosa sebelumnya. Seluruh ibadah kita, sholat 5 waktu itu seperti mandi di 5 kolam. Setiap hari kita mandi 5 kali sehari semalam untuk bersihin itu. Karena diri kita ini tetap mengalami percikan kotor, debu. Itulah makanya bahasa Tuhan itu sangat hebat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai. Siapa yang dia cintai? Tawwabin. Orang yang senantiasa tawab. Tawab itu sebenarnya orang yang senantiasa kembali kepadanya. Kembali kepadanya itu orang yang senantiasa mandang pakai pandangannya. Tawabin, selalu senantiasa tawabin, senantiasa tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang yang selalu membersihkan diri. Jadi di sini tobatnya, tawabinnya itu berkali-kali, kemudian mutatahhirinnya itu membersihkannya berterusan, nggak bisa sebentar. Mobil kita cuci sekali atau berkali-kali? Kali-kali. Kenapa berkali-kali? Karena dipakai terus. Kalau nggak dipakai lagi, kalau nggak dipakai,
Ya mungkin sekali aja kan. Tapi kan kita pakai terus diri kita nih, hati kita. Dan kemarin. Maka terus dibersih. Nggak bisa kan? Terus. Supaya nanti muncul rasa cinta itu. Rasulullah SAW bersabda, siapapun di antara kalian tidak bisa dikatakan sempurna imannya sebelum dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada dirinya, keluarganya, dan semua manusia termasuk hartanya. Nah ini kan Umar pernah datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu ya Rasul, tapi aku lebih mencintai diriku dari dirimu. Wah, kalau begitu gak sempurna imanmu Umar. Tidak bisa begitu beragama. Nah, maka kata Nabi tidak bisa sempurna iman sampai kita mencintai Allah dan Rasulnya dan segalanya daripada keluarga kita, diri kita. Maka beratnya kan di sini Pak, keluarga kita misalnya, kalau dia durhaka, kan kita harus arahkan dia taat sama Allah, tak mau sholat, suruh. Tetap udah dewasa gak mau sholat, bahkan boleh diusir kan, itu kan pertanda kita lebih mengutamakan Allahnya dari keluarga kita. Nah, itulah buktinya, pembuktiannya. Amalannya. Cinta adalah kecenderungan tabiat kepada sesuatu karena sesuatu itu dianggap lezat, nikmat oleh pecinta. Jadi cinta itu adalah rasa kecenderungan tabiat qalbu yang membuat kita itu merasa lezat, nikmat. Ya, apa tanda cintanya? Ya, tanda cinta itu kalau kita ibadah, zikir, lezat, nikmat, asyik. Tanda cinta itu ada rasa rindu. Maka kita ulang lagi. Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut imam kita sholat adalah rasa rindu, rasa cinta. Imam kolbu ya. Kalau imam jasad ya imam depan. Itu kan cuma menyatukan gerakan saja. Jasmani. Tapi imam kita yang kita di depan kita yang kita ikuti siapa? Imamnya. Itu rasa cinta, rasa rindu itu. Kalau bahasa lainnya rasa cinta rindu itulah sebenarnya buruk. Itulah buruk untuk kita, itulah buruk yang ditunggangi untuk sampai kepada ma'rifatullah. Itulah buruk untuk sampainya Nabi kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu buruknya namanya. Bila kecenderungannya kuat, kecintaannya itu kuat, dinamai curahan hati, sababah katanya. Ini istilahnya begitu. Nah, curahan hati. Sebab curahan hati, tercurah hati, sebab hati tercurah padanya secara total. Nah, makanya kalau mursyid kita salah satu mursyid kita itu ngomong gini, orang yang mencintai Allah itu, dia selalu menjadikan Allah tempat curahan hati. Apa-apa nanti ngomongnya sama Allah. Jadi Nabi Adawiyah itu, gitu dia jalan, terpeleset dia. Begitu terpeleset, ya Allah, apalah salahku tadi ya Allah. Langsung dia narik ke diri, ampunilah aku ya Allah, apa salahku ya Allah. Tempat curhat kolbu, tempat curhat kolbu itu dia. Namanya cinta. Itulah yang dilakukan Nabi Ibrahim. Ada sebagian ulama mengatakan Nabi Ibrahim itu kan dapat gelar Khalilullah. Khalilullah itu tempat curhat, teman dekat setia, kekasih. Nah, karena tempat curhat kita yang paling nikmat itu ya orang yang mencintai dan kita cintai, ya kan? Itulah yang dimaksudkan beliau yang kita pahami. Bila kecenderungan lebih kuat lagi disebut dengan cinta membara.
garam. Wah, inilah nanti kalau cinta membara ini yang membuat orang mabuk cinta namanya kan, syuk. Rindu ditambah rindu. Karena cintanya mengharuskan hati orang yang berhutang. Ya. Karena cintanya mengharuskan hati seperti orang yang berhutang. Bila lebih kuat lagi disebut cinta yang meluap-luap, ishkun. Nah, ini istilahnya dalam bahasa itu namanya syaukun. Syaukun itu ya rindu berat. Wah. Sering diartikan rindu berat. Nanti kita kadang muncul itu kan, kalau kita menjalani tarekat dengan benar, pasti nanti rindu berat sama Allah. Ya, nanti kita kayak kadang-kadang mau memeluknya macam-macam lah. Bila lebih kuat lagi dinamai cinta yang mendalam, syagab. Wah, jadi ishkun di atasnya syagab. Kalau cintanya lebih kuat kali, cinta mati namanya, cinta dalam. Cinta mati, cinta mendalam itu, ini saya jelasin lagi. Cinta mati, cinta mendalam itu mirip seperti yang ditunjukkan Laila Majnun. Jadi Laila Majnun itu dia senang sekali dengan kampung Laila. Kok cinta kali, senang kali dengan kampung Laila. Karena di situ berada orang yang kau cintai, sama sekampung pun dicintai. Kampung itu, kalau bahasa kita, bahasa Nabi, kalau ada wali Allah di satu tempat, itu berkah itu lingkungan itu. Kan gitu kan? Sama itu kan? Nah itulah tadi. Jadi berkah. Sekampung itu pun senang dia. Ketika nanti dia undangan nikah Laila. Nikah. Laila Majnun kan. Ketika nikah orang yang dicintai, dia diundang. Diundang ngantrilah dia. Ngantri makanan undangan. Gitu ngantri muter dia. Sampai pas di depan Laila itu yang nikah itu, kamu kok datang? Kamu kan tak diundang katanya. Kalau saya kesal dia ambil piringnya dipecahkannya. Pecahkannya. Terus apa yang ada dalam hatinya? Muncullah namanya husnuzon. Enggak mungkin dia mau nyakitin aku. Berarti Laila pingin aku berlama-lama di sini katanya. Nanti lagi deh Pak. Supaya tetap bisa memandangnya katanya. Coba. Karena orang pecinta itu akan muncul rasa baik sangka. Nah ini hebatnya orang cinta itu. Gak pernah dia gak percaya, gak yakin. Pasti orang ini namanya udah cinta. Makanya cinta itu buta. Oh gak jelek dia gini-gini. Oh, enggak. Saya lebih dekat, lebih paham. Kan gitu kan. 1000 orang mendebat kita. Kita ketutup, terhalang. Jadi apa-apa yang terjadi, kita baik sangka sama Allah. Enggak mungkin Allah mau nyiksa aku. Enggak mungkin Allah. Enggak mungkin Laila ini marah beneran sama aku. Dia sebenarnya nyuruh aku berlama-lama di sini. Ngantri lagi dia. Dipandanginya Laila lagi. Sebenarnya dia pengen aku berlama-lama di sini katanya. Coba. Itulah kalau sudah muncul cinta. Sehingga kita tidak ada buruk sangka sama Allah. Inilah nanti ciri sempurna iman. Orang beriman itu ajabali abdul mu'min. Orang beriman itu rusaknya menakjubkan semua. Kenapa? Idza ayyarabutulia sabar. Kalau mereka ditimpa musibah, sabar. Kalau mereka diberi nikmat, syukur. Coba. Baik sangka terus sama Allah. Ditimpa musibah, sabar. Karena dia baik sangka sama Allah. Diberikan nikmat, syukur. Jadi kulluhu khair. Semuanya menjadi baik. Mana yang tak baik? Jadi dunia ini kalau kita memandang dengan pandangan Allah, kebukalah rahasianya. Ternyata semua ini baik untuk kita. Yang jahat buat pelajaran diri kita. Yang baik buat pelajaran bagi diri kita.
supaya kita contoh. Yang jahat pelajaran bagi kita supaya kita hindari. Jangan Bapak mengira Firaun itu jahat, hakikatnya ya. Hakikatnya bagus. Kalau nggak ada Firaun, nggak ada pelajaran hidup. Nggak ada tempat itibar. Ya, nggak ada tempat itibar kita. Maka seluruh yang baik dan buruk itu, kalau Allah yang mandang, itu kita ambil hikmahnya. Baik semua buat kita. Gak ada yang buruk lagi. Nah, itulah maksudnya tadi memandang dengan pandang Allah. Gak ada yang buruk. Wa ma khalaqta hadza batila. Gak ada yang kuciptakan yang sia-sia. Sia-sia. Semua buat diri kita. Supaya kita ngambil tiba. Nah, itulah halusnya dalamnya kaji hati, kaji tasawuf itu sebenarnya begitu. Ya. Sehingga hilang buruk sangka kita kepada Allah. Kemudian bila lebih kuat lagi disebut cinta yang sempurna, tatim. Wah, sempurna cintanya atau penghambaan. Karena si pecinta menjadi hamba bagi yang dicintainya. Maka kalau di makom ma'iyah itu kan kita merasa dia yang gerakin bersama kita. Penghambaan sempurna itu apa? Panah. Yang gerakkan Allah aja. Orang kita hamba, ya terserah ini mau digerakin kemana kan gitu kan. Ini kan fana sebenarnya maknanya. Kita ngerasa sudah enggak ada. Ya biarin aja dia gerakin. Biar aja dia gerakin. Jadi hidup kita ini mengikut apa maunya Allah. Nah, kalau Tuhan saya itu dapat petunjuk dia, kamu nggak usah kerja lagi, nggak usah keluar lagi kerjanya, kan gitu kan? Karena kan dulu kan keluar ke sana ngaji, ngajarin ke sana kemari. Lama-lama udah agak tua datang perintah, nggak usah keluar lagi. Jadi gimana aku cari nafkah ya Allah? Nggak usah keluar. Masa aku nggak percaya sama aku? Dikuatkan aja. Udah, akhirnya beliau di rumah musola saja orang yang mendatangi. Nah, Allah buktikan bahwa perintahnya itu benar. Jadi orang yang datang ya ngaji gitu ya. Dia menjadi orang yang diuji, diperintah, berpiutang di penjara dan tidak memiliki keputusan. Sampai kita nggak bisa mutusin lagi, nunggu apa maunya aja. Udah itu nanti kita diuji. Nah, kadang-kadang kita ujiannya berat kan di makom. Sesuai level lah ya. Di makom apa nanti Nur Muhammad kita menganggap seperti Nabi, apa yang kita mauin jadi gitu kan. Oh, hebat kali kita rasa diri kita nih. Nah, di makom Rabbani nanti kita ngerasa seperti Tuhan karena kita masuk ke rasa Tuhan, ngaku dirinya Tuhan. Itu sebenarnya ujian itu kita diuji, menjadi orang diuji, diperintah ya. Nah, kadang seperti di penjara itu ad-dunya sijnul mukmin, seperti penjara ya jangan sana katanya. Kalau begitu datang perintah jangan ke sana itu pasti jangan sana. Kalau mursyid kita itu yang salah satu mursyid kita di Padang, dia tamat sekolah STM masuk kuliah semester 1. Nah, karena dia tamat STM mahir, kerja dia di tempat Cinanya bagus waktu itu dan gajinya 1 juta lebih. Itu tahun berapa itu? Ya, untuk ukuran kita udah mewah kan? 1.500.000 atau berapa? Jadi mewah sekali. Masa-masa itu mungkin kebutuhan hidup sebulan 300.000 lah ya. Saya ingat itu. Kalau waktu S1 dulu kalau kita rantangan mahasiswa, ingat saya 40.000, 60.000 sebulan. Nah, jadi dapat 1 juta lebih dari karena mahir jadi perusahaan itu kan sayang. Nah, lagi naik-naiknya ekonominya kayak gitu, datang perintah, disuruh apa? Disuruh munajat naik bukit. Nah, iya munajat naik bukit.
2 tahun putus kuliah tak kuliah, jadi orang-orang bilang dia gila. Pas di puncak karir dunia lah rasa dia kan. Nah, itu cobaan tadi kan. Kita kan diuji. Jadi seperti itu. Orang-orang yang diuji dengan ujian berat kayak gitu untuk menghadap Allah biasanya levelnya tinggi. Diuji. Itu dia diuji. Naiklah dia 2 tahun. Munajat. Sampai-sampai orang tuanya nganggap, orang-orang bilang gila. Oh itu katanya. Udah bagus-bagusnya kerja, dapat kerja gini mewah, malah ditinggal katanya. Yang orang gila. Ya cuma perintah Tuhan kata. Yang begitu. Kadang-kadang seperti itu, Pak. Kalau kita mungkin nggak sampai seperti itu kan perintahnya. Biasanya orang begitu-begitu yang pilihan. Sampai-sampai nanti kalau dia pandang dengan pandangan jahir saja, biasa saja, dia nggak bisa lagi bedain mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Iya, semuanya dia nggak sama aja. Yang bahaya jalaninnya aja, manfaatnya itu. Orangnya bersama Allah. Disuruh dia. Nah, kalau bahasanya, ya udah masuk aja kok ke dalam api itu katanya. Nah, perintah Allah masuk. Dibakar Namrud, padahal bahaya. Ya kan? Bahaya nggak itu? Bahaya. Tapi dia nggak tahu orang perintah kok, biarin aja katanya kan. Nah, itu maunya. Jadi nggak bahaya. Sama dia nggak bahaya. Nggak tahu lagi dia mana yang bermanfaat, mana bahaya. Nanti Allah yang memberikan manfaat dari yang bahaya itu. Sehingga nanti Nabi Ibrahim pun dibakar, masuk ke dalam api, bermanfaat pelajaran bagi orang ramai. Padahal sebenarnya itu bahaya bagi Nabi Ibrahim. Hakikat cinta ini, kata beliau, tidak dapat dicapai hamba sebelum hatinya bersih. Nah, ini kan? Ini harus gitu ya. Bersih dan selamat dari berbagai kotoran jiwa. Nah, itulah tadi. Teorinya itu sinkron sebenarnya. Sudah hati bersih. Bersihkannya gimana ya? Buka mata hati. Gimana cara bukanya? Bersihkan. Gimana cara bersihkannya? Amalan fardu, amalan nawafil. Ya. Kalau amalan pilihan yang paling cepat itu istighfar. Karena istighfar langsung dia mohon ampun, bersih hati. Itu berdasarkan hadis sahih. Karena kalau kita buat dosa, bintik hitam nempel di kolbu. Tuk. Dosa lagi, tek, dosa lagi, tek, 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 ketutup kafir. Makanya orang kafir itu disifati hatinya ketutup. Kenapa ketutup? Hitam. Dosa semua. Makanya mohon maaf nih. Orang yang durhaka, nggak mau ke masjid, nggak mau dekat sama Allah, kan banyak dosanya. Itu paling susah dinasehati. Karena hatinya ketutup. Paling bandel. Ya. Tapi kalau hati kita bersih, itu dinasehati langsung ting. Kadang-kadang kalau saya sendiri ngalami, kan beda-beda rasanya. Kadang dengar ceramah musik gini, kolbu kita itu kayak dikasih percikan api. Gitu. Kejut. Allah. Karena berarti percikan api dia. Kalau saya, pengalaman saya begitu. Kita dengarin pakai kolbu kita. Itu kayak dipercikan api. Kayak dihidupkan, kayak dicas baterai. Energinya. Tapi pengalaman kita bisa beda-beda. Ya. Kalau saya kan mengalami gitu. Sering. Ini kita bersihin. Karena jalan ini, jalan kenabian ini, jalan para kekasih Allah ini, jalan bersih. Asa mau pulang sama Allah kotor, sifat kebinatangannya aja enggak dibersihin. Harus dibersihin. Bersih dari kekuatan hawa nafsu. Untuk sampai ke sana kan kita harus fana kan. Fana itu kan bersih dia. Bagaimana supaya kita sampai makrifat kepada Allah? Kalau guru yang di Padang menyebut munculkan rasa, ciri-cirinya
muncul rasa ketergantungan ke Allah. Semuanya bergantung ke Allah, totalitas. Semakin full ketergantungan kita sama Allah, semakin fana, semakin bersih. Kalau masih bergantung kepada selain Allah, makhluk, ini tidak fana. Maka mohon maaf Pak ya, jalan ini kadang kalau kita dipilih Allah mau makom tinggi, dunia kita itu kadang dibuat hancur babak belur. Kadang-kadang, tidak semua. Seperti tadi kan, disuruh tinggalkan dunianya walaupun gajinya besar. Supaya apa? Supaya hilang ketergantungan hati kepada selain dirinya. Dia itu mau buat kita bergantung sama dia saja. Nanti dia ganti, dia dah hadirkan semua. Ya kalau bahasa saya ya sekarang mobilnya miliaran, rumahnya biasanya miliaran ya kan. Mobilnya, pesantrennya ada. Dulu kita gak terpikir kan. Mohon maaf kalau dia terus dulu kerja, mungkin gak punya pesantren, gak punya mobil. Nah, kita yang terus kuliah buktinya kan gak bisa ngimbangi belum. Belum ada pesantren kita. Artinya apa? Itu dunia ya Allah tundukkan sebenarnya. Tergantung dengan kebutuhan untuk apa Allah memerintahkan kita hidup. Fasilitas. Karena bumi ini sebenarnya fasilitas, facility ya. Maka hakikat cinta tidak bisa digapai hamba kecuali hatinya bersih, selamat dari kotoran jiwa. Bila cinta kepada Allah telah menetap dalam hati, maka cinta pada yang lain akan keluar. Kalau sudah cinta menetap, maka kecintaan kepada yang lain keluar dari hati. Itulah yang disebut dalam Quran, ma fi qalbi apa? Jaufaini. Dalam satu hati tidak ada dua cinta. Kita tidak bisa mencintai dalam satu waktu dua makhluk, dua benda, atau dua Tuhan. Begitu kita cinta satu, yang satu hilang. Bapak kalau pernah ngalami jatuh cinta kan gitu juga kan? Nah, yang dulu pernah kita cintai, begitu dapat satu cinta kita lagi nih, ini hilang. Udah gak sedih lagi kita sama dia. Bertukar dia. Maka Al-Quran menyebut begitu, tidak ada cinta dalam satu, dua cinta dalam satu hati. Sebab cinta itu bersifat membakar, menghanguskan segala sesuatu yang bukan yang dia cintai. Buat kita kebakar kan, rindu apa. Tanda cinta pada Allah ialah memenggal semua hasrat terhadap dunia dan akhirat. Semua ini yang paling berani. Tanda cinta kepada Allah adalah memenggal. Sehingga nanti kita beribadah, walaupun jalurnya tadi amalan fardu, amalan sunnah, tapi karena kita sudah cinta kepada Allah, kalbu kita sudah cinta, maka nanti kita tidak pingin beramal, tak pingin balasan dunia, beramal tak pingin balasan akhirat, tak pingin surga lagi. Kenapa? Ya udah ada dia, ngapain lagi? Mana bisa ditukar Allah sama surga? Benar? Masa mau kita tukar Allah sama surga? Maka surga orang yang sampai ke puncak adalah surga lahud. Surga lahud itu surga yang hanya ada Allah di sana. Surga orang yang sampai kepada puncak perjalanan ini adalah surga di mana kita bisa bertemu Allah setiap waktu, setiap saat. Ini sering kita umpamakan seperti ajudan rektor, ya. Setiap saat bisa ketemu rektor, ajudan gubernur. Mau kapan dia buka pintu, dikasih bebas. Tapi kalau sekda, bisa nggak setiap saat jumpa gubernur? Nggak bisa. Suka dipanggil Pak Gubernur baru dia menghadap. Walaupun tinggi jabatannya. Walaupun dia orang soleh, rajin sholat, rajin puasa, masih orang soleh. Kalau belum cinta, belum hanya ikhlas hanya karena Allah, nggak bisa setiap waktu. Maka di dalam surga, dalam kitab Ibnu Qayyim, orang seperti ini dia hanya bisa melihat Allah setiap minggu hari Jumat. Situ Allah bukakan hijab untuk melihat jahatnya. Nah, itulah bedanya. Makanya orang ini sampai ke puncak, dia nanti safnya paling depan.
Itu yang dijelaskan oleh petunjuk Al-Quran hadis dan masyaikh, termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani, guru-guru kita. Ya. Yahya ibnu Mu'az berkata, kesabaran para pecinta Allah lebih hebat daripada kesabaran orang yang jahid, yang mujahadah, ya, orang yang juhud. Orang yang cinta ini dibakar, dia apa-apain, nggak mau dia. Kalau orang yang sungguh-sungguh, ya orang sungguh-sungguh pun hebat juga, tapi lebih hebat lagi kesabaran orang yang mencinta. Dihantam dari segala penjuru, dia senyum aja, tolong aku sama Allah kok, kata ini kan. Aku heran kepada orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak menjauhi larangan-larangannya. Ini nggak boleh. Kita cinta, ngaku cinta sama Allah, tapi durhaka lah, kok bisa? Katanya cinta tapi durhaka. Ini jebakan nanti, jebakan iblis. Karena sifat Tuhan ini, kata Pak Syekh, dia punya dua sifat berbeda, bertentangan, nggak bisa nyatu. Rahman Rahim. Sini sifat memaksa, di sini sifat menyesatkan. Ini nggak bisa nyatu. Kalau kita berada di Rahman Rahimnya, kita tidak akan disesatkan. Nah, jadi hidup ini berpasang-pasangan. Allah itu memiliki dua sifat yang berbeda, saling bertentangan. Kita disuruh milih. Nah, ya kita pilihlah, makom kita makom pilih aja. Pilih yang mana? Pilih yang Rahman Rahimnya. Jangan keluar, karena dia pengasih, penyayang, rahmat Allah, ujung surga, habis surga baru ma'rifat, surga lahir. Jalannya itu. Nanti jebakannya, tipuannya ada begini. Orang kan masuk surga bukan karena amal, tapi karena kasih sayang Allah. Memang bisa dapat kasih sayang Allah kalau kita tak beramal? Saya mau tanya, bisa nggak dapat kasih sayang Allah kalau tak beramal? Ya nggak bisa. Itu hukum asbab, itu jebakan. Nah, ini kita temui nanti Pak dalam perjalanan. Makanya kalau bahasa saya, menjalani ini pun harus dibimbing ilmu Allah, ilmu kenabian, supaya jangan sesat. Wah, aku masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal. Jadi gara itu dia nggak mau beramal jadinya. Nggak bisa. Makanya di ujung hadis itu apa disebut? Walakin saddidu. Itu kan? La yadkhulul jannah ahadikum bi amali. Kalian tidak akan masuk surga karena amal perbuatannya. Nah, bal bi rahmatillah, tapi karena rahmat Allah. Walakin saddidu, kata Nabi. Akan tetapi tetaplah kalian berlaku lurus, beramallah maksudnya. Berlaku lurus, saddidu, istiqomah, berlaku lurus. Karena kalau kita mengandalkan amal, logikanya kan dimaksud Nabi gini. Kalau kita hanya mengandalkan amal, sholat kita 5 waktu. 5 kali 5, 5 menit baru 20 menit. Bapak kerja 25 menit. Zikir-zikirnya 1 jam. Kerjanya 1 jam. 1 hari 24 jam. 23 jam untuk selainnya. 1 jam buat Allah. 1 jam kerja, pinginnya surga. Surga itu seluas langit dan bumi. Ya gak cukup lah. Gitunya logikanya itu. Kita kerja di dunia ini, berapa gaji kita? Paling nanti sekian puluh juta. Nggak usah susah-susah. Kita kerja di dunia, buat aja gajinya sebulan 1 M. Berarti 1 tahun 12 M. Banyak kan? 100 tahun 1,2 triliun. Kita punya uang 1,2 triliun. Bisa beli kota Medan nggak? Seluruhnya. Bisa? Belum cukup. Padahal gajinya sudah 1 M. Sampai 100 tahun hidup kita belum bisa membeli kota Medan. Loh, itu kerjanya 8 jam, gajinya 1 M. Ini kerjanya 1 jam mau beli surga seluas langit dan bumi. Di mana otak kita itu? Mau nyebutkan amal kita, membanggakan amal itu. Kan gitu kan? Maksudnya kan begitu, bukan amal itu sebenarnya.
tapi karena rahmat Allah, karena keikhlasan. Amal kita sedikit, 2 rakaat sebelum sholat subuh, pahalanya berapa? Pahalanya lebih utama dari dunia seisinya. Allah lipatkan dengan rahmatnya. Jadi rahmatnya itu melipat gandakan itu sehingga dia setara, bisa memberi surga. Jadi rahmat itu yang mengiringi, dan rahmat itu dia mengiringi amal-amal soleh. Rahmat dia tidak mau mengiringi kedurhakaan. Kenapa? Durhaka lawannya murka. Habis murka neraka. Itu pasangannya. Itu sifat Tuhan, nggak bisa kita rubah. Itu gandengannya gitu. Kita mau ke Rantau Prapat naik kereta api, tapi kereta api yang kita naiki adalah kereta api yang ke Binjai. Sama-sama kereta api, tapi arahnya beda. Kan ada orang bilang gini, banyak jalan menuju Roma. Benar. Lalu dijawab oleh ulama, aku takut tujuanmu Roma, tapi pesawat yang kau tumpangi ke Australia. Kalau mau ke Roma, silakan naik becak boleh, naik kereta api boleh, jalan laut boleh, udara boleh, tapi yang arah ke sana. Jangan yang nggak ngarah ke sana. Yang nggak ngarah ke sana apa? Ya Anda naik pesawat, tapi arahnya ke Australia, ya nggak nyampe. Mau cinta sama Allah, tapi durhaka, ya nggak bisa. Paham Pak ya? Yang penting kaji harusnya gitu. Jangan sesat kita. Baik, saya kira itu aja lah dulu ya, udah panjang.